Pembelajaran IPA yaitu tentang pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita ya. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan, membenahi tanah bekas galian, pertambangan, atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita ya, untuk ditanami dengan tanaman obat. Nah, tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Berikut contoh manfaat tanaman obat. Yang pertama, temulawak. Fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, MAH, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. Yang kedua, daun sirih. Fungsinya untuk mengobati batuk, antiseptik, mimisan, dan obat kumur. Yang ketiga, daun seledri. Fungsinya dapat digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Yang keempat, jeruk nipis. Dapat mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan. Kemudian menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok, ketombe, dan mengobati flu dan demam. Yang kelima, kunyit. Fungsinya sebagai ramuan jamu, kemudian menghilangkan gatal, lalu pencegah kanker, dan menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Pembelajaran berikutnya yaitu PPKN tentang dampak tidak menjaga lingkungan. Jika kita tidak menjaga lingkungan, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Dampak tersebut antara lain kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Nah, dampaknya ketika hujan datang akan terjadi banjir. Nah, dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur, dan sampah berserakan saat banjir surut. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kekurangan ketersediaan air bersih.
Untuk menanggulangi banjir, janganlah membuang sampah sembarangan, terutama di selokan dan di sungai. Buanglah sampah pada tempatnya ya. Berikut contoh gambar hutan yang gundul karena penebangan hutan secara liar akan menyebabkan banjir dan tanah longsor ya. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya. Untuk dapat mencegah banjir, hilangnya tempat hidup hewan, dan tanah longsor, kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan. Upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan, yaitu salah satu contoh upaya pelestarian lingkungan. Contoh lain upaya pelestarian lingkungan yaitu tidak merusak taman di sekitar, tidak melakukan penebangan pohon sembarangan, dan melakukan reboisasi atau penghijauan. Pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan yaitu melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya dari pelestarian lingkungan. Pembelajaran SBDP hari ini yaitu tentang apresiasi terhadap karya montase. Apresiasi seni merupakan penilaian terhadap suatu karya seni. Penilaian yang dilakukan dapat berupa pendapat, kritik, dan saran. Apresiasi juga dapat berupa penghargaan atau pameran seni. Berikut contoh apresiasi terhadap hasil karya seni. Menurut saya, karya montase ini sudah baik. Namun, saran saya lebih baik gambar matahari diganti dengan gambar yang asli dan ditambah satu atau dua hewan lagi. Pembelajaran IPS hari ini yaitu pelestarian sumber daya alam. Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manusia harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Berikut contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, menyiram dan merawat tanaman. Yang ketiga, menanam tumbuhan. Yang keempat, merawat hewan peliharaan dengan baik. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan.
Kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Berikut langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. Yang pertama, tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai dengan pertanyaan. Yang kedua, baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Yang ketiga, lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti dari topik wawancara. Kemudian yang keempat, tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Yang kelima, tentukan kalimat utama yang menjadi inti ya. Kemudian yang keenam, tentukan kalimat penjelas. Yang ketujuh, gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang. Yang kedelapan, gunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah agar dapat dipahami. Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Hal yang dilakukan sebelum memberi tanggapan, yang pertama, membaca hasil wawancara secara utuh. Kemudian yang kedua, perhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara, seperti ketentuan pertanyaan, kelengkapan jawaban, dan kesesuaian jawaban dengan topik. Berikut contoh saat memberi tanggapan dengan menggunakan bahasa yang santun. Menurut saya, pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing Etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai dengan topik wawancara, yaitu budidaya kambing Etawa. Presentasi laporan hasil wawancara. Tujuannya yaitu membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Berikut cara melakukan presentasi yang baik. Yang pertama, membuka presentasi dengan salam. Yang kedua, memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan melakukan presentasi. Yang ketiga, menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. Yang keempat, menyampaikan materi dengan jelas dan rinci. Dan yang kelima, cara menyampaikan boleh seperti bercerita. Yang keenam, hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang dipahami. Yang ketujuh, saat menyampaikan, sesekali perhatikanlah orang lain yang menyimak. Kedelapan, jika kesulitan untuk menghafal, sebaiknya kamu menggunakan catatan kecil. Yang sembilan, presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam.